Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlah wa la taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala ahli wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode tafsir, yaitu Bapak Abdul Ghafur hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau, dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kembali lagi bersama saya, perwakilan dari kelompok 3, Sultan Muhammad Siddiq, yang akan kembali mereview sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Dalam hal ini adalah skripsi yang menggunakan metode yang berbeda dari yang dua sebelumnya. Karena yang kemarin kita menggunakan metode tahlili atau metode analisis, sekarang kita menggunakan metode perbandingan atau metode muqaran. Yang dimana metode tafsir muqaran ini adalah metode tafsir yang membandingkan antara satu penafsiran dengan penafsiran yang lain. Satu pikiran ulama, satu pikiran mufassir dengan mufassir yang lain. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah judul skripsi yang akan saya review, kelebihan serta kekurangannya kali ini adalah skripsi dari salah seorang mahasiswi, salah seorang alumni di Universitas Islam Jakarta, yang berjudul Kisah Kemarahan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 150 sampai 154 dalam perspektif tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Azhar. Nah, teman-teman sekalian, si penulis skripsi ini, jadi latar belakangnya singkat saja. Si penulis skripsi ini dia mengambil tafsir dari dua buku tafsir, yaitu tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-A'raf. Tentang apa? Tentang kisah kemarahan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Yang kurang lebih ayatnya adalah Allah Ta'ala mengatakan, kalau Allah Ta'ala walamma raja'a Musa ila qaumihi qutbana asifa bi'sa ma khalaftumuni min qabli a'jiltum amra rabbikum fa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si ahihi ila akhirih. Nah, yang kurang lebih ini menceritakan tentang kemarahan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya ketika beliau berpergian, kemudian kembali ke kaumnya dan kaumnya menyembah yang selain Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan syirik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam reviewnya, yang perlu saya sampaikan adalah 70-75% isi dari Al-Quran itu adalah cerita atau sejarah atau qasas atau cerita. Yang apa gunanya, apa hikmahnya, yaitu kita ambil pelajaran di dalamnya. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya di dalam cerita-cerita itu ada ibrah, ada hikmah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, banyak cerita yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Musa mendapatkan wahyu, cerita tentang Nabi Musa mendapatkan kitab sucinya atau Taurat, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir yang Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi. Allah mengatakan fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati ghoraqaha qala aqrataha litughriqa ahlaha ila akhiril ayah, tentang bagaimana Nabi Musa kemudian berguru dengan Khidir, seseorang yang masih khilafiyah antara dia adalah seorang nabi atau seorang hamba soleh saja. Nah, di dalam tafsir ini yang di dalam karya ilmiah ini yang dipilih oleh si pembuat skripsi atau si penulis adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia sedang marah, ketika dia marah kepada kaumnya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam skripsi ini ada beberapa poin yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Jelas untuk metode penelitian dia menggunakan research library atau metode penelitian kualitatif yang mencari dari sumber sebanyak-banyaknya, seanalisis-analisisnya, mencari sumber dengan dalam dan banyak, sehingga sumber-sumber tersebut bisa dicari atau diambil kesimpulan dari sumber-sumber tersebut. Nah, tapi untuk secara umum
Skripsi ini memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah temanya menarik. Kisah tentang kemarahan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Surat Al-A'raf ayat 150 sampai 154. Surat ke-7 di dalam Al-Qur'an. Nah, skripsi ini menganalisis kisah ini dari perspektif dua tafsir klasik, yaitu tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Azhar. Yang membuat tafsir ini memiliki nilai orisinalitas yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pembahasan yang komprehensif. Skripsi ini membahas kisah kemarahan Nabi Musa secara komprehensif dari latar belakang, kronologi peristiwa, hingga hikmah yang dapat dipetik. Nah, skripsi ini juga membandingkan antara dua penafsiran, dua mufasir, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Asyuyuti rahimahullah, dan juga tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Abdul Malik Karim Abdullah rahimahullah tentang kisah tersebut. Nah, yang ketiga adalah metode penelitian yang tepat. Jadi skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research dengan metode analisis konten. Jadi metode ini tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menganalisis teks tafsir. Nah, selain itu ada beberapa poin kekurangan yang bisa saya analisis dari karya ilmiah ini. Yang pertama adalah pembahasan mengenai hikmah dari kemarahan Nabi Musa alaihissalam kurang mendalam. Skripsi ini hanya membahas hikmah dari kemarahan Nabi Musa secara umum. Padahal kisah ini mengandung banyak sekali hikmah yang tersirat, bukan hanya tersurat. Nah, seperti pentingnya mengendalikan amarah, pentingnya menjaga kesabaran, dan pentingnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua adalah teman-teman, skripsi ini kurang membahas kontekstualitas kisah kemarahan Nabi Musa alaihissalam dengan kehidupan saat ini. Skripsi ini hanya membahas kisah kemarahan Nabi Musa dari sudut pandang teologis, padahal kisah ini juga dapat dikontekstualisasikan dengan kehidupan saat ini. Misalnya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menahan amarah, meredam amarah, menghadapi kemarahan secara bijak, dan mengendalikan diri agar tidak terpancing dengan emosi. Akan tapi secara keseluruhan skripsi ini merupakan skripsi yang baik dan layak untuk dibaca. Skripsi ini memiliki kelebihan dari segi tema, pembahasan, dan metode penelitian, namun skripsi ini masih bisa lebih ditingkatkan lagi, yaitu tadi membahas hikmah dan mengkontekstualisasikan yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam dengan kita sekarang. Bagaimana kemudian kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di video saat ini. Apabila ada kekurangan dan salah, mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.